Cek, cek. Ya, halo teman-teman semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rata-rata pada bener berapa nih tadi ngerjain? Info kosan UI. Cari di Mamiko satu. Salah 3, Arnel. Bener 17. Salah 2. Salah 4. Bener 16. Salah 2. Salah 6. Ngerjain 13. Bener 12. Oh, belum kelar berarti. Ntar boleh ngerjain ulang di rumah. Ini pembahasan apa namanya? PDF-nya juga udah ada. Jadi nanti malam ini atau nggak besok pagi di-share gitu. Entah barengan airdrop atau enggak ntar malam. Tapi palingan besok sih bareng airdrop. Benar 13 dari 20, benar 17, salah 9, nggak apa-apa. Progress. Karena kan mungkin ada yang baru belajar atau baru ngelihat soal-soal ini kan 2 hari lalu gitu pas belajar sama gua. Oh iya, ini udah di-share kan tadi di apa di GCR. Oke, dari Jobu. Ya, dari Jobu nggak apa-apa ya. Iya juga ya, Burhan. Yang benar semua padahal ada kunci yang salah. Iya, berarti tadi tuh yang peringkat 1 tuh harusnya salah satu ya. Karena tadi ada soal nomor 6 yang opsinya itu harusnya yang B. Ya, langsung aja kita bahas ya. Nomor 1. Jadi nomor 1 sampai 5 ini dia soal logika, lebih tepatnya soal padanan kata. Jadi apa yang ada di sisi kiri ini itu harus memiliki makna yang sama dengan yang ada di sisi kanan. Itu maksud dari padanan kata. Jadi dia ada hubungan apa namanya? Hubungan aktivitas kah? Ada hubungan makna kalimatnya gitu. Itu arti dari padanan kata. Jadi eh, sisi kiri dan juga sisi kanan itu harus sepadan maknanya. Gitu ya teman-teman. Ini dia soal yang eh, mungkin kalau kalian pernah ikut apa namanya soal-soal CPNS atau enggak soal kedinasan ini juga termasuk. Jadi termasuk TPA. Terus juga di SBMPTN ya terakhir keluar soal ini itu soal di UTBK 2018 gitu. Jadi bisa dibilang dulu 2017 ya gue juga ngerjain soal ini. Ujian mandiri UNJ ya juga ada. Ujian UGM juga mungkin keluar kali soal padanan kata. Pokoknya yang masuk ke dalam TPA gitu atau tes potensi akademik gitu. Jadi ini soal padanan kata ini legend banget lah gitu dari dulu-dulu udah ada. UM UNES. Emang rata-rata ujian-ujian mandiri itu pasti dia ada TPA, tes potensi akademik. Jadi tes potensi akademik itu ya untuk mengetahui kemampuan kognitif gitu. Ya UIN Jakarta juga ada. By the way, gue juga dulu ikutan apa namanya ujian mandiri UIN Jakarta, SPMB UIN. Yes. Keterima gue waktu itu pendidikan IPS, cuma nggak diambil. 2 hari lagi tesnya, capek juga bulan puasa. Ya gitu ya teman-teman. Sisanya ini soal-soal yang kemarin di hari Selasa udah pernah kita kerjain tipe-tipenya. Jadi mungkin eh ya kalian bisa lah gue yakin. Karena mungkin kalau kalian perhatiin soal yang hari ini tuh sedikit lebih gampang gitu daripada soal kemarin. Karena gue akuin sih soal analitik yang kemarin tuh susah gitu. Yang apa namanya? Ruangannya si Betty, ruangannya si Cindy, ruangannya Dini, Evi, Vivi, itu gue sampai apal gitu nama-namanya, astaga. Si bete emang bikin bete nih soalnya. Soal ini lebih gampang, jadi agak lebih ringan mungkin bahasan hari ini. Gitu. Ya pokoknya nanti di potensi kognitif, di hampir setiap pertemuan, gue bakal masukin soal-soal yang kemungkinan dia setipe atau biasanya keluar barengan gitu sama soal yang ada di apa namanya presentase Kemendikbud kemarin gitu. Karena kan itu sepaket kan biasanya soal analitik, soal silogisme, soal padanan kata, baris deret, figural atau gambar itu biasanya sepaket. Jadi dalam satu paket yang sama itu biasanya keluar soal itu. Entah 2, 3, atau ya mungkin 5 soal gitu.
Makanya nanti mungkin ya minggu depan kita agak ada soal deretnya. Ya udah, soal nomor 1 nih. Di sisi kiri diselesaikan dan ragu gitu. Terus pertanyaannya yang kanannya apa nih? Nah, apa? Ada yang tahu maknanya apa? Makna padanan kata soal nomor 1 ini? Diselesaikan, ragu. Ya, jawabannya B. Lawan kata enggak juga, bukan lawan kata juga sih. Lebih ke apa makna kalimatnya itu dalam padanan kata ini? Apa? Diselesaikan biar enggak ragu-ragu gitu. Jadi ngerjain sesuatu itu diselesaikan biar enggak ragu. Atau ya setiap orang memang sebenarnya pada dasarnya soal potensi akademik ini punya pandangan yang berbeda terkait makna kalimat atau makna katanya ini gitu. Yang terpenting sisi kanan sama sisi kiri itu harus seimbang. Jadi kalau gue mikirnya gini, diselesaikan biar keraguan-raguannya hilang gitu. Gue tulis gini kali ya. Diselesaikan agar keraguannya hilang. Terus berarti yang bawahnya apa nih? Dikonfirmasi agar kecurigaannya hilang gitu. Gitu ya teman-teman. Ya emang setiap orang kadang pemahamannya beda-beda terkait soal di TPA ini. Jadi diselesaikan agar keraguannya hilang, dikonfirmasi agar kecurigaannya hilang. Mungkin kalau apa namanya bahasa itunya tabayun gitu. Melakukan konfirmasi ke orang-orangnya gitu. Konfirmasi biar nggak curiga, biar curiganya hilang gitu. Ya gitu ya teman-teman. Soal nomor 1 tabayun gitu. Kayak apa namanya? Kayak Jindan sama Sulap Merah harusnya tabayun gitu biar masalahnya kelar. Atau enggak Bagus Samsudin tabayun. Jangan ribut mulu gitu. Cuaks. Ya gitu ya. Any question sampai sini? Ada yang mau nanya? Clear ya? Masih easy lah soal ini. Ragu-ragu sama curiga tuh beda ya. Kalau curiga itu kan prasangka terhadap sesuatu gitu. Tapi kalau ragu-ragu itu ya lebih ke apa namanya kondisi hati gitu, yang tidak yakin gitu. Mungkin beda kalau menurut gua ragu-ragu sama curiga. Cuma emang rada-rada mirip. Ya jadi gue jelasin ulang ya. Ada yang nanya nih, Sutina. Jadi yang namanya padanan kata soal 1-5 ini itu makna yang ada di sisi kirinya ini itu harus apa namanya harus sepadan gitu dengan yang ada di sisi kanannya ini. Jadi harus ada apa namanya maksud atau makna yang sepadan. Kayak misalkan ini yang di sisi kiri diselesaikan dan ragu. Maksudnya apa? Yang tadi gue bilang. Jadi diselesaikan konfliknya, diselesaikan masalahnya, atau diselesaikan tugas-tugasnya, diselesaikan biar keraguan-raguannya hilang. Ya berarti sisi kanannya itu maknanya harus apa namanya sepadan gitu. Kalau misalkan yang A diumumkan pencalonan, diumumkan agar pencalonannya hilang, ya nggak nyambung gitu misalkan. Coba yang B lu baca dikonfirmasi agar kecurigaannya hilang gitu. Ya bisa juga kayak gitu terkait sama kondisi mental. Atau enggak yang C kita baca nih memulai biar mengakhirinya hilang. Itu kan nggak enak gitu. Atau maknanya nggak sepadan. Coba yang D, dimasukkan agar tamunya hilang. Itu kan kurang nggak pas juga gitu. Atau disarankan agar idenya hilang. Ya, jadi nggak make sense gitu. Nggak masuk gitu. Coba kalau yang B, dikonfirmasi, tabayun, agar kecurigaannya hilang gitu. Konfirmasi kan berarti memastikan kan gitu. Ya lanjut ya. Nomor 2 nih. Di sisi kirinya Gempa dan Richter. Apa nih maksudnya? Di sisi kanannya ya yang ditanya pasti.
Iya, jadi satuan kekuatan gempa itu Richter, skala Richter. Yaitu macam-macam. Tingkatannya itu dari 0 sampai ya di atas 9. Kalau suhu juga banyak kan. Suhu itu bisa Celcius. Cuma kalau dalam soal ini apa namanya? eh, dia pakainya Fahrenheit. Jadi jawabannya D. Jadi satuan suhu itu Fahrenheit. Kalau di Eropa ya, kalau di Barat itu satuannya Fahrenheit. Kalau di Indonesia kan sehari-hari kita pakai Celcius kan, gitu. Jadi jawabannya D, Fahrenheit. Jadi eh, padanan kata di sini itu lebih berarti kayak gini. Ini gue kasih ini aja ya, yang jawabannya ya. Aduh salah. Ya gue giniin. Kalau ombak satuannya apa ombak? Bingung juga ya. Mungkin kecepatan ombak. Ya, kalau kecepatan ombak mungkin ada lambda, lambda ya. Lambda bukan sih, lambda itu lambangnya kan. Kalau satuannya gue kurang tahu. Ya kalau jarak itu kan biasa pakai apa namanya? Pakai meter gitu atau sentimeter. Kalau kalau obat satuannya apa? Butir ya biasa. Obat itu satu butir, satu, dua butir, tiga butir. Iya. Jadi lebih tepatnya yang D. Ini terkait dengan sebuah fenomena atau sebuah kondisi dengan satuannya. Sebuah fenomena atau kondisi dengan satuannya gitu. Berarti apa? Gempa satuannya skala Richter dan suhu satuannya Fahrenheit. Ya kalau suhu kan macam-macam kan satuannya. Kalau di Indonesia kita biasa pakai Celcius. Kalau di apa namanya di Barat biasa pakai Fahrenheit atau enggak Kelvin gitu. Kan ada 4 kan, ada Reaumur. Yang paling jarang dipakai mungkin kalau Kak Faisal pernah ngomong tuh nggak salah yang Reaumur yang jarang dipakai. Jadi ada Kelvin, Fahrenheit, Reaumur, sama Celsius gitu. Iya, kalau di kimia formalnya Fahrenheit tuh katanya. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan terpatok sama satu apa namanya? Sama satu satuan aja gitu. Kayak jarak. Jarak kan bisa macam-macam kan satuannya. Bisa kilometer. Kalau misalkan kita ngomongin biasa jarak sebenarnya pada peta, satuannya kilometer. Kalau misalkan dalam fisika biasa pakai meter gitu kan, atau sentimeter. Karena kan mungkin benda-benda fisik itu enggak terlalu jauh gitu jaraknya. Enggak terlalu lebar ukurannya. Tapi kalau jarak sebenarnya pada peta, jarak Jakarta Bogor itu pasti pakainya ya kilometer gitu. Karena kalau sentimeter bakal panjang. Itu teman-teman. Ya, ada yang mau nanya lagi gak? Ya, ini masih easy ya, masih easy peasy. Kita lanjut nomor 3. Sepatu jalan. Berarti yang sisi kirinya apa nih? Gue bikin ininya deh. Ya, sepatu digunakan untuk jalan gitu. Ya berarti kita coba nih cari buku. Bentar. Buku digunakan untuk membaca. Ya, pensil digunakan untuk makan, salah ya. Sisir digunakan untuk menyisir, kalau sisir mah jelas. Sisir digunakan untuk rambut. Ya, ini balik lagi sih. Apa namanya? Lebih ke aktivitas fisik gitu. Jadi ada aktivitas fisiknya gitu atau pergerakannya. Ya, jadi emang
kadang soal-soal kayak gini tuh agak tricky. Garpu digunakan untuk makan. Karena kan yang A bisa juga kan, misalkan apa? Mata digunakan untuk membaca gitu. Atau untuk melihat juga bisa. Tapi buku itu digunakan untuk apa? Dibaca belum tentu juga kan, karena bisa juga ditulis segala macam. Jadi ya emang kesannya A sama D ini mirip, cuma apa D ini lebih ke ada aktivitas fisiknya gitu. Garpu juga pakai sumpit juga bisa. Cuma kan kalau di sini opsinya garpu. Kalau mungkin opsinya apa nah centong nasi, ya mungkin centong nasi. Ya tapi jawabannya yang lebih tepat yang D. Jadi lebih ke ada aktivitas fisiknya gitu. Pensil buat sumpit, waduh. Ntar kemakan ujungnya bahaya loh. Ya, yang salah ngacung, yang salah ngacung. Emang mirip-mirip sih jawabannya jujur, jujur aja ini. Cuma kalian harus nyari perbedaannya gitu. Iya, sepatu sama garpu itu betul kata si Haza. Itu lebih ke tools, gue tambahin nih. Sepatu dan garpu itu lebih ke tools atau alat bantu. Gitu. Pensil jangan diserut biar nggak kemakan. Gitu. Itu namanya menyalahi kodrat ya. Tetap bahaya betul Dayana. Hafiz. Ini Hafiznya sama yang kemarin dimension Kak Grace sama apa beda nih? Hafiz. Udah glow up belum Hafiz? Gue tanya nih. Udah glow up belum? Hafiz. Udah ya alhamdulillah. Gue tuh juga dulu tuh culun banget gue tuh. Gue tuh dulu kalau cukur rambut nih pasti botak. Banyak banget foto botak gue. Cuma di IG lagi gue arsip. Jadi mungkin lu gak bakal ngeliat foto botak gue gitu. Sekarang ini karena kameranya bagus sih. Pakai kamera Logitech jadi bagus. Ya lanjut nih, nomor 4. Sekolah, siswa, belajar. Ini hubungannya apa nih? Sekolah, siswa, dan belajar. Apa nih? Sekolah. Oh iya, sekolah tempat siswa untuk belajar. Jadi ada hubungannya nih. Hubungannya apa? Bentar, gue ini dulu. Sekolah itu tempatnya, siswa itu apa namanya ya? Orangnya atau pekerjaannya. Kalau belajar apa? Belajar itu aktivitasnya ya. Ya gitu. Tempat, orang, kegiatan atau aktivitasnya. Berarti kita cari hal yang sama gitu. Cari yang tempat. Sekolah, laboratorium, rumah, dokter, kantin. Ya dokter salah ya. Yang D itu pasti salah. Yang kedua, berarti orang gitu. Guru, ilmuwan, ayah, pasien, makan. Berarti yang E salah nih. Gue merahin deh. Gue kuningin nih. Yang salah. Apalagi berarti yang terakhir nih. Aktivitas belajarnya. Berarti yang aktivitas apa? Iya, meneliti ya. Iya. Kalau rapat bisa gak? Kalau rapat. Sekolah guru tempatnya rapat gitu. Aduh. Ya, harusnya mengajar ya. Walaupun mungkin di sisi-sisi waktu atau mungkin di sebagian besar waktunya guru kerjaannya rapat gitu. Tapi itu bukan pekerjaan utama guru. Jadi yang benar adalah ya laboratorium, tempat ilmuwan untuk meneliti gitu. Jadi jawabannya adalah yang apa? Yang B. Ya gitu ya. Zoom Rizky ngopi. Waduh. Gue juga lagi ngopi nih. Nggak apa-apa ya. Gue ngajar hari ini nggak pakai tab dulu. Jadi pengen lebih relax gitu. Kadang kalau pakai tab guanya nunduk mulu gitu gini. Iya gak sih?
Jadi apa lu jadi kurang bisa ngelihat gua gitu. Tapi kalau pakai layar kan mungkin gue bisa fokus ngeliat ke kamera gitu. Lanjut ya, nomor 5. Murid buku perpustakaan. Apa nih? Hubungannya apa nih berarti? Murid, buku, dan perpustakaan. Berarti murid itu orangnya. Kalau dalam bahasa orang itu apa sih? Subjek ya? Buku itu berarti apa? Buku bendanya. Sedangkan perpustakaan itu tempatnya. Ya berarti kita cari hal yang di sisi kanan itu sepadan dengan yang ada di sisi kiri. Berarti apa? Mungkin nggak anak main kelereng di dalam rumah? Enggak sih. Ini harusnya main kelereng tuh di lapangan ya. Kecuali mungkin orang-orang yang tinggal, maaf gitu, di kepadatan penduduknya tinggi, nggak ada lapangan gitu. Kayak di, mungkin kalau di Jakarta Barat, Tambora. Terus kalau di Jakarta Pusat mungkin daerah mana, Jakarta Tanah Abang mungkin ya. Daerah sekitaran belakang Gambir tuh, yang deket deket Roxy, itu kan agak-agak padat. Mana lagi? Misalkan ya kalau di Jaksel mungkin Jaksel Pusat itu sekitaran Manggarai, Johor Baru, itu agak padat gitu. Mungkin main gundunya, main kelerengnya di rumah Kemayoran. Kalau Bekasi masih luas ya, gue akuin Bekasi tuh masih masih banyak lahan kosong. Walaupun industrinya banyak, pabriknya panas. Lanjut ya. Jadi salahnya tuh di rumahnya gitu. Nasabah orang bener. Uang benda, bank itu tempat ya. Jadi jawabannya B. Nasabah menaruh uang di bank. Menyimpan uang di dalam bank. Itu ya jawabannya. Ya, bentar ya, azan maghrib dulu nih. Jadi di daerah gua baru azan maghrib. Ngomongnya di chat aja gua berarti. Untuk yes.
Ya, lanjut ya. Camping boleh. Ayo kalau mau camping. Nunggu keputusan dari apa namanya? CEO Imam Maulana SAG spontan ya gitu. Ya, gue juga lagi malas mendaki sebenarnya. Apa emang ada yang anak SMA 68 ya? Tadi siapa tuh yang ngomong 68? Kendel, emang Kendel anak 68 ya? Kendel. Oh, rumah lu deket deket Salemba berarti? Kendel. Gue lagi ngobrol sama Kendel nih. Oh, Kebayoran Baru. Jauh juga ya ke 68. Naik apa emang Kendel? Oh, diantar. 68 itu yang di Salemba kan bener ya? Di samping UI. UI Salemba. Ya nggak sih? Kalau nggak salah iya ya. Bentar gue cari dulu. Iya ya, di Salemba ya. Itu tuh apa? SMA 68 ya. Itu sekolah kenangan banget buat gue kalau menurut gue. Jadi ceritanya dulu tuh gue pertama kali tryout di SMA 68 gitu. Naik kereta turunnya di stasiun Keramat. Dari stasiun Keramat jalan kaki tuh. Lewat apa namanya? Iya lewat Keramat sih. Yang muncul-muncul rumah sakit Karolus. Ya, jadi tryout pertama gue itu. Waktu itu kan tryout masih offline kan. Jadi eh tryoutnya ke sekolah-sekolah gitu. Ke perguruan tinggi kayak ke Mercu Buana dia ngadain kerjasama sama Bimbel Biru. Terus macem-macem dah di GOR, tryout itu. Terakhir terakhir sih sampai 2019 itu masih ada tryout offline. Karena kan 2020 Kopet kan, Kopet 19. Jadi online gitu, tryoutnya online. Tapi dulu 2019 masih ada. Iya lanjut ya. 6, nomor 6 nih. Kita udah kelar nih soal padanan kata. Sekarang kita ke nomor 6. Jika udara tidak tercemar, maka rumah segar gitu. Gue harus pakai ini nih. Jika udara tidak tercemar, maka udara segar. Udara tidak tercemar, rumahnya segar. Rumah segar ya. Segar. Apa nih jawabannya? Jawabannya B ya. Tadi gue disebutin sih. Kalau rumah segar, itu berarti apa? Itu berarti kupu-kupunya bertelur. Sebenarnya lumayan enak kalau cara ngerjain soal ini tuh kayak gini. Kupu-kupu bisa bertelur. Nah, kita coba nih baca yang A. Jika udara tercemar, maka kupu-kupu bertelur. Salah ya. Karena udaranya harus bersih kalau dalam keterangan soal ini. Ya, jawabannya B. Jika udara tidak tercemar, maka rumahnya akan seger dan nantinya kupu-kupu bisa bertelur. Sorry ya, tadi KJ-nya salah yang ini. Jadi harusnya jawabannya yang B. Ada yang mau nanya gak? Nomor 6. Ini sebenarnya walaupun ada teorinya ya sebenarnya. Apa materi silogisme ini antara pernyataan premis 1, premis 2. Cuma eh kalau kita terlalu belajar kita terlalu apa namanya? eh maksain banget apa namanya? Formula kayak gitu, takutnya nanti kurang fleksibel bacanya. Jadi sefleksibelnya kalian aja. Biar fleksibel gimana, Kak? Biar fleksibel ya makin banyak-banyakin aja ngerjain soal kayak gini. Kalian bisa cari di internet soal UTBK 2017, 2018, 19, itu pasti ada soal ini gitu. Iya, rumah segarnya bisa dicoret gitu.
Ya lanjut ya. Sekarang kita ke nomor 7. Ketika tinggal di rumah B atau C, ingat nih, ini masih di sedikit merah ini. Semua orang menggunakan kipas. Anggaplah kosan. Jadi orang yang tinggal di kosan B, rumah C, B dan C, rumah B dan C, itu semuanya pakai kipas, gitulah. Pakai kipas. Nah, si Siska tinggal di rumah B. Siska di rumah B. Ya berarti Siska pakai kipas gitu. Ya gampang ya soal ini. Siska, astaga, Sidki nggak boleh gitu ya. Gue belum nonton sampai sekarang. Udah lu mending nonton One Piece aja nih kayak gue. Nonton One Piece aja udah. Episode terbaru udah keluar tuh 1032. Astagfirullah, maghrib nih emang nih katanya. Maghrib bukannya istighfar Anda. Ya, jadi jawabannya yang A. Ada yang mau nanya sampai sini? Masih gampang ya. Info One Piece Red. Waduh, gue belum berani nonton. Tiketnya masih mahal di Jakarta Barat. Masih 860.000. Tapi itu udah full sih. Chapter 1060 ya bakal epic benar. Ya lanjut ya, nomor 8. Kalau ada yang mau sharing anime lain boleh. Ya lanjut ya. Semua siswa mengikuti kegiatan pramuka. Ya, ini gue agak highlight ya merahnya. Semuanya. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Sebagian siswa mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Ingat nih, jadi gimana ya ngegambarinnya? Jadi ini ada siswa nih, gue di sini aja ya. Ini siswa. Si siswa itu pasti semuanya ikut pramuka gitu, ikut kegiatan pramuka. Nah, di sisi lain, si siswa itu kebagi jadi 2. Ada yang ikut pramuka. Nah, yang satu lagi itu tidak ikut pramuka. Tidak ikut pembinaan pramuka. Apa nih? Jawabannya macam-macam nih. Ada yang B, ada yang A, ada yang... Coba kita baca satu-satu ya. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. Sebagian siswa yang mengikuti Olimpiade Sains tidak ikut kegiatan pramuka. Ya, sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti Olimpiade Sains. Apa nih jawabannya? Semua harus ikut pramuka. Enggak ya. Semua harus ikut pramuka. Gue baca ulang nih. Sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains tidak mengikuti kegiatan pramuka. Sebagian siswa yang mengikuti pramuka juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Ya, jawabannya B ya. Ini agak terbalik. Apa namanya? Yang jawab A. Apa namanya? Terkait apa namanya? Gue lupa ini silogismenya. Jadi kan di sini apa namanya? Terteranya sebagian siswa yang mengikuti pembinaan Olimpiade Sains ya. Padahal kan di keterangan atau premis satunya dia ngejelasin kan bahwa semuanya itu ikut kegiatan, ini salah nih ya, tipe gue, kegiatan Olimpiade Sains gitu. Nah, sedangkan yang B itu dia ngejelasin sebagian orang yang ikut pramuka itu juga mengikuti pembinaan Olimpiade Sains. Nah ini benar. Kenapa? Karena ya baik itu dia yang nggak ikut pramuka maupun ikut pramuka itu pasti dia apa namanya mengikuti Olimpiade Sains. Jadi kalau yang A ini dia agak kebalik. Apa sih logismenya? Nggak ikut pramuka nggak naik kelas. Hoax sih kan. Nitip absen bisa. Kalau nggak salah dulu ikut
wajib pramuka tuh mulai 2000, pas gue kelas 1 sih gue inget banget wajib pramuka. Pas gue kelas 1, tapi kelas 3-nya waktu itu udah nggak wajib. Pramuka SMP seru. Ya Kak Imam tuh dulu anak pramuka banget sampai jadi ketuaan gitu. Ketua cabang Jakarta Barat. Yang wajib itu sholat, bukan pramuka. Ya, sholat dah yang mau sholat. Ketua PMI Sumut. Waduh. Ketua PMI-nya apa ikut anggotanya nih? Seru nginep-nginep doang. Betul, yang seru dari pramuka tuh kemahnya. Ngopinya tuh seru tuh. Ngobrol-ngobrolnya. Kalau orang Jakarta, sekolah-sekolah Jakarta tuh biasa di bumi perkemahan Cibubur gitu. Gue mantan ketua Paskib. Ya lanjut ya. Nomor 9. Semua bangunan dia berkerangka besi. Semua bangunan, nih gue agak highlight nih semuanya nih. Semua bangunan. Sebagian tenda adalah bangunan. Ini gue juga highlight sebagian tendanya. Sebagian, gue bikin ininya deh, alurnya, biar agak lebih jelas. Apa nih? C, jawabannya tuh C, C, C. Bangunan, gini aja ya, bangunan itu pasti dia berkerangka besi. Ya. Kalau tenda, itu ada yang bangunan, dan juga ada yang bukan bangunan berarti. Ya, ada yang bukan bangunan. Semua tenda berkerangka besi. Ya, ini salah ya. Kenapa? Karena semua tenda, ya karena sebagian doang yang berkerangka besi. Gitu. Berarti kalau kayak gini, yang A itu salahnya di sini. Ya ini yang ini pasti berkerangka besi kan, sebagiannya berkerangka besi. Yang satunya itu belum tentu berkerangka besi gitu. Ya, gitu ya. Coba kita lihat yang B. Semua tenda adalah bangunan. Ya, ini jelas kontradiksi banget atau berlawanan sama si premis 2-nya yang B. Yang C, sebagian tenda itu berkerangka besi. Iya benar ya. Ini sebagian tenda adalah bangunan. Nah, kalau dia udah bangunan, itu pasti dia berkerangka besi. Jadi sebagian tenda itu berkerangka besi. Jadi kalau kayak gini, ya kan, misalkan gue hapus ininya, ya jadi tenda ada yang berkerangka besi, ada juga tenda yang belum tentu dia berkerangka besi. Ya, jadi jawabannya C. Semua yang berkerangka besi adalah tenda. Ya, ini juga salah. Kenapa? Karena ini sebagian doang yang berkerangka besi. Semua yang berkerangka besi adalah bangunan. Nah, ini walaupun nih gini yang E kenapa salah? Walaupun ini apa namanya? Kok stop share? Ya walaupun yang E ini pernyataannya benar, ya gak? Maksudnya kebalikannya. Cuma kan yang ditanya dalam soal nomor 9 itu kesimpulannya. Terkait dengan hubungan antara premis 1 sama premis 2-nya. Nah, kalau yang ini dia terlalu ngomongin premis 1-nya aja gitu. Jadi jawabannya C. Gatot Subroto. Ya, lanjut ya nomor 10. Nomor 10 Adik-adik. Semua palang adalah kayu. Ya, ini gue highlight ya, semua palang. Tahu palang kan ya? Palang. Cross. Palang tuh kayak apa ya? Biasanya pakai papan atau besi. Tujuannya buat ngalangin, buat jadi pembatas atau barrier gitu. Itu palang biasanya. Beberapa kayu atau sebagian itu sangat berat. Kesimpulannya apa nih? Ini gue bikin ininya deh.
Ya, palang itu dia pasti kayu gitu ya. Semua palang itu pasti kayu. Nah, kayu itu sebagian sangat berat, bisa juga nanti sebagiannya itu berat aja. Ini nggak ada kepastian ya, beratnya itu kayak gimana, atau tidak berat gitu. Nah, kesimpulannya apa? Ya, sebagian yang sangat berat bukan palang, ya benar. Jawabannya E. Jadi kesimpulannya bisa bercabang sebenarnya. Yang pertama kesimpulannya nih. Kesimpulan. Yang pertama mungkin sebagian yang sangat berat adalah palang. Tapi juga bisa sebagian yang sangat berat bukan palang. Gitu. Jadi jawabannya E. Nah, lanjut nih, kita nomor berapa nih? Nomor piro? Nomor 11 sampai 15. Nah, ini mungkin agak berbeda sama soal yang Selasa kemarin. Kenapa? Karena patokan nomor 11 ini itu kita bisa pakai untuk sampai nomor 15. Jadi agak berbeda sama soal yang kemarin si Eva, Vivi, Cindy, apalagi siapa lagi? Dini sama si Betty. Emang itu soal ya agak lebih repot karena setiap soalnya itu punya kondisi yang fleksibel atau berbeda-beda, bisa berubah-ubah. Yang terpenting sesuai sama ketentuan. Nah, ini yang harus diperhatiin nih, ketentuan 1, ketentuan 2, ketentuan 3. Ya, ini bisa kita bikin ininya nih, alurnya coba. Ya, kita baca dulu ya. Kita bikin ininya deh, 1, 2, 3, 4, 5. Betty emang bikin kesel. Tony memiliki sebuah rak buku kecil. Dia ada 5 tingkat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini udah gue catat nih. Ini ya tingkatan deh. Tingkatan rak buku Tony. Tuh. Tingkat 1 adalah yang teratas dan tingkat 5 yang terbawah. Tony menyimpan buku pelajarannya dalam rak dengan aturan. Ini mau naruh buku aja ada aturannya ya. Ya kan biar tertata kan, biar nyarinya gampang gitu. Coba kita lihat yang satunya gitu. Buku ini jangan langsung kita masukin ya ke dalam urutannya. Jadi kita bikin coret-coretan di luar dulu. Buku pelajaran matematika disimpan di atas buku geografi. Berarti matematika tepat. Kalau ada kata tepat di atas berarti pas banget di atasnya ya. Karena kan kalau misalkan ini nih. Nah, nih pernyataan ini. Kalau kalian lihat nih, ini gue highlight warna biru mungkin. Ungu. Kimia berada di atas buku pelajaran matematik. Nah, ini nggak ada kata-kata tepat di atas kan? Berarti belum tentu di atasnya banget. Bisa aja lengkap 2 di atasnya. Bisa aja lengkap 3, lengkap 4 gitu. Ya. Itu ya. Jadi kalau ada kata-kata tepat berarti pas banget di atasnya. Kalau nggak ada ya berarti belum tentu gitu. Buku pelajaran matematika disimpan di atas, tepat di atas buku geografi ya. Ini yang kita dapat yang pertama. Sedangkan buku pelajaran ekonomi diletakkan tepat di bawah. Kalau ada kata tepat berarti di mana? Pas banget di bawahnya kan. Ya, tepat di bawah buku geografi. Kita dapat nih urutannya nih. Itu dari clue 1 aja kita udah dapat 3 urutan. Lanjut nih nomor 2. Buku pelajaran bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika. Ya, kita dapat clue-nya lagi nih ya. Ini clue 2. Ini clue 1 deh. Jangan gini deh. Ya. Ya, ini clue 1, ini clue 2. Buku bahasa Indonesia diletakkan di atas buku pelajaran fisika.
Sedangkan buku fisika, ini belum tentu ya di atasnya banget, karena nggak ada keterangan. Tepat di atas tuh nggak ada keterangan. Sedangkan buku pelajaran fisika dan kimia berada di atas buku matematika. Jadi ini matematika, nah di atas tuh ada kimia berarti. Entah di sini, atau entah di sini. Ya gitu ya. Jadi ada kemungkinan kimia itu sampingnya bahasa atau kimia itu sampingnya fisika. Kenapa? Karena kan ini tingkatannya cuma ada 5 kan. Karena tingkatan cuma ada 5, sedangkan bukunya ada 7 gitu. Berarti ada satu lantai atau satu tingkat di mana bukunya itu ada 2 atau bahkan ada 3. Kita belum tahu sementara sampai kita baca pernyataan yang ketiga. Sejauh mungkin belum tentu beda tingkat, Kak. Ya, belum tentu. Karena kita harus baca yang nomor 3. Buku pelajaran kimia. Nah, sebenarnya kunci dari soal ini atau pernyataan ini itu ada di pernyataan 3. Buku pelajaran kimia dan biologi itu diletakkan saling terpisah sejauh mungkin. Ya, berarti kalau sejauh mungkin itu biologinya harus paling bawah, kimianya di paling atas. Kenapa? Kenapa kimianya bisa paling atas? Karena di sini udah dijelasin bahwa kimia tuh di atas matematika. Berarti kimia tuh nggak boleh paling bawah. Ya enggak? Ya, berarti kita udah bisa urutin nih. Ya, ini yang pertama nih urutannya pasti gini. Matematika, geografi. Ya, matematika di atas geografi, di atas ekonomi. Jadi bisa kita ambil kesimpulan gini, matematikanya tuh pasti di 3. Karena di atas matematika itu ada fisika kan nih. Di atas matematika ada fisika. Nah, itu ada yang ngomong urutan tuh, Kevin. Indo, kimia, fisika, matematika, geo, ekobio. Ya, jadi di bawah matematika ini ada geografi, karena geografi harus tepat di bawah si matematika. Nah, si ekonomi itu harus tepat di bawah dari geografi. Gitu ya. Nah, kita bisa ambil lagi nih dari sini nih. Apa namanya, dari pernyataan 2. Bahasa Indonesia itu ada di atas fisika. Ya, berarti fisikanya di sini. Bahasa Indonesia harus ada di atas fisika. Ini gue bikin koma ya. Ya gitu. Ini apa top tier-nya ya. Top tier. Ya ini kayak gini. Jadi paling atas itu kimia sama bahasa. Jadi ada 2 buku. Kedua fisika, matematik, geografi, biologi, dan ekonomi. Ya jadi kalian bisa apa namanya, bisa bikin coret-coretan di luar urutannya ini. Tujuannya kan karena belum pasti kan. Awalnya tuh belum pasti tingkatannya. Terus karena ada apa namanya, kata kunci yang 3, jadi kita baru tahu urutan semuanya. Aku paling atas bahasa Indonesia sama fisika. Ya, salah ya. Kenapa? Karena di sini jelas nih, buku pelajaran bahasa diletakkan di atas buku fisika gitu. Enggak. Tadi siapa yang ngomong? Ya Gita. Jadi buku bahasa ada di atas fisika. Kenapa tadi kimia sampingan sama bahasa Indo? Gini, kenapa kimia bisa ada paling atas? Karena kimia itu harus jauh, harus terpisah saling jauh sama biologi. Nah, biologinya pasti paling bawah, sedangkan kimianya paling atas. Kenapa kimianya nggak di bawah? Pertanyaannya, kenapa kimianya nggak di bawah? Karena di sini udah ada keterangan juga di atas. Kimia ada di atas matematika. Berarti kimia tuh nggak boleh ada di bawah. Gitu. Kita udah dapet nih tingkatannya, adik-adik. Panik dikejar waktu. Ya Allah. Tadi kayaknya udah agak lama sih gua ngasih waktunya. 1,5 menit ya sih? Panik mulu kayak lagi kena comeback. Ya lanjut ya. Kita baca soalnya nomor 11. Kita baca soalnya nomor 11. Buku yang letaknya setingkat dengan bahasa Indonesia. Ya berarti apa? Kimia. Ini kalau udah kayak gini kita bisa jawab 5-5-nya soal nih. Cepet. Ya, lanjut ya. Kita buka lagi. Buku yang disimpan di tingkat ketiga, matematika. Ya, matematika ya, ketiga. Matematika. Jadi jawabannya C, nomor 12. Nomor 13. Urutan 5 buku tingkat tertinggi
ke tingkat terendah. Ya berarti paling atas tuh bahasa atau kimia. Berarti apa nih? Kalau nggak A, B, E. Berarti ini udah pasti salah. D, C, E, D sama C itu udah pasti salah. Salah satu, salah semua betul. Apa? Peribahasanya apa tuh? Kayak domino, betul. Aduh. Ya, lanjut ya. Aduh, gue lupa peribahasanya. Rusak sebelanga gitu, rusak bebelanga. Nilas titik, ya rusak sebelanga. Rusak semua gitu. Salah satu aja rusak semuanya. Ada nila. Ada yang namanya nila ya sini. Coba kita lihat yang B. Bahasa Indonesia, fisika, matematika, geografi, ekonomi. Ya, jawabannya B. Jawabannya B ya, teman-teman. Ya, biasanya soal analitik itu kayak gini. Jadi, kalau kita udah bisa nyelesain masalah yang ada pada pernyataannya, itu biasa kita bisa jawab kelima soalnya, atau keempat soalnya, atau ketiganya. Tapi kalau yang kemarin, yang soal si Betty, itu sebenarnya ya tingkatan advance-nya dari soal analitik ini. Bisa gue bilang gitu. Jadi, yang kemarin kita bahas tuh, yang sempat satu soal jawabannya ada 3, atau mungkin gue yang belum, apa namanya, belum belum kelar, karena mungkin bisa aja ada satu jawaban itu. Ya, jadi yang kemarin kita bahas itu tingkatan tertingginya dari soal analitik itu gitu. Di mana satu soal itu punya apa namanya? Punya hitungan yang berbeda-beda, punya tingkatan atau uraian yang berbeda-beda. Oh, kameranya error nih. Nggak kelihatan ya muka gue? Ya, mulai lagi kelihatan. 14 apa nih? Buku yang disimpan tidak berdampingan dengan buku yang lain. Fisika, matematika, dan geografi. Apa? Matematika, fisika, dan geografi. Berarti A jawabannya. Adik Tony mengambil buku fisika. Mengambil buku fisika dan menyimpannya di samping buku bahasa. Berarti ada di sini. Ya, ada di sini. Tingkatan yang kosong adalah tingkatan yang kedua. Ya. Enak ya kalau kayak gini tuh enak banget gitu. Jadi kita apa namanya? Kita udah kelar urutannya, tinggal kita cocok-cocokkan gitu, satisfying. Ya, satisfying. Enak ya kalau kayak gitu. Lanjut ya. Ya, alhamdulillah nggak sepusing yang kemarin. Nah, ini kita bikin urutan lagi nih berarti nomor ini. Wah, ini agak tipe ya. Ini nomor 2-nya harusnya nggak ada. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 16 dan 17. Ya, kita lihat ya. Seorang karyawan mengatur 6 ruang kerja untuk 6 staf dengan urutan 1 sampai 6. Kita bikin juga nih. Urutan ruangan kerja. Urutan ruang kerja. Gitu. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6. Wah, udah ada yang jawab tuh. C, cilok. Ya, seperti biasa ya kita baca dulu apa ketentuan-ketentuannya atau aturannya. Bu Rati bercakap-cakap yang suaranya terdengar kelas di ruang sebelah. Waduh. Ingat ya, ini nomor ketentuan 1 ini belum menggambarkan apa-apa gitu. Kita baca lagi ketentuan yang kedua. Pak Mara dan Bono ingin berdekatan agar dapat berkoordinasi. Ya, ini juga belum ada belum ada ketentuan yang jelas gitu. Kita lanjut keterangan 3. Nah, ini baru ada nih. Bu Heni meminta ruang nomor 5 yang jendelanya lebar. Berarti ini Bu Heni nih. Heni ada di nomor 5. Pak Dedi tidak suka terganggu oleh suara-suara
Kesimpulannya apa? Berarti Pak Dede, Pak Dedi itu harus jauh-jauh dari apa namanya? Bu Heni gitu. Ya entah itu Pak Dedi nanti di 1, entah itu di 2, atau entah itu di 3. Pokoknya Pak Dedi itu nggak boleh samping-sampingan sama si Heni. Ini belum fix ya Dedi itu di mana. Tapi nggak apa-apa, kita giniin aja dulu. Pak Tasman, Pak Mara, dan Pak Dedi adalah seorang perokok. Ya, masih belum jelas perokok. Nah, ada lagi nih keterangan Bu Heni nih emang banyak mau nih. Yang pertama, Bu Heni pengen jendelanya lebar. Terus juga Bu Heni alergi sama asap rokok. Oh ya, mungkin Bu Heni ini dia punya riwayat asma. Karena kan dia pengennya jendelanya lebar kan, biar angin masuk mungkin. Sama asap rokok dia nggak mau. Iya, berarti apa nih? Karena dia mau jauh-jauh ya dari perokok, berarti urutannya kayak gini. Si Tasman, Mara, sama Dedi itu harusnya di 1, 2, 3. Anggaplah di sini Tasman. Terus Dedi yang kedua. Terus di sini Mara. Kenapa harus Mara? Karena dia nanti harus deket-deket sama siapa nih? Pak Bono nih. Kalau kalian lihat nih. Dia harus deket-deket Pak Bono. Otomatis Pak Bono di sini dong. Gitu. Bu Heni alergi asap rokok. Berarti yang paling jauh apa nih? Bu Rati. Ya gitu ya. Sebenarnya sih ini fleksibel juga. Bisa Pak Dedi yang di atas atau enggak Pak Tasman yang kedua. Itulah. Cuma ini nggak ngaruh ke jawaban nantinya. Gitu ya. Bono dan Mara. Bestie dia berarti. Apa? Suka gibah. Lambe Turah mungkin dia. Admin Lambe Turah. 16. 3 karyawan perokok seharusnya ditempatkan di ruang 1, 2, dan 3. Ya. Jelas ya. 1, 2, dan 3. Kenapa enggak 4 dan 6? Karena deket Bu Eni nanti bawa rokok. Lanjut. Ruang kerja yang paling cocok untuk Pak Mara itu adalah nomor 3. Kenapa nomor 3? Ya biar dekat sama bestinya Pak Bono. Ya, gampang ya soal ini ya. Ya mungkin buat yang masih bingung nanti bisa lihat PDF-nya. Lanjut nih nomor 18 nih yang katanya dibingungin sama kalian. Ya gak? Carilah gambar yang berbeda. Gue agak zoom deh, gue agak zoom. Nah, tadi bingung, Kak ini nomor 18 mana pola gambarnya? Jadi karena ini soal mencari pola gambar yang beda, ya berarti kalian harus menganggap opsi-opsi ini itu adalah gambar, bukan huruf gitu loh, teman-teman. Jadi kalian harus mindsetnya itu di sini tuh gambar, bukan huruf. Karena kan ini soal figural kan. Carilah gambar yang berbeda. Apa nih yang kalian lihat agak berbeda? Oh, rata-rata ngomong gini nih. Nggak ada lengkungan. Kak, for Kak, setengah lingkaran. Aku pilih C karena enggak lengkungan. Aku nggak kepikiran soal lengkungan. Ya, jadi kalau soal figural, jangan terkecoh sama huruf, tapi ini angka gitu. Ya jelas jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang ini gitu. Kenapa yang D? Karena si K ini semuanya sudutnya lancip gitu. Lancip atau mungkin apa? Tumpul, tapi dia bukan atau tidak memiliki lengkungan gitu. Ini gue kasih note deh. Tidak memiliki lengkungan. Itu adik-adik. Ya, jawabannya D ya. Bukan D yang E, tapi
D yang K. Lanjut nomor 19. Nomor 19 nih. Pola gambarnya gimana nih? Gambar manakah yang merupakan kelanjutan dari pola gambar yang kosong? Kita harus mengacu sama gambar yang udah ada polanya nih. Yaitu yang apa namanya? Yang atas ini gitu. Kita harus mengacu sama yang ini. Bebek, Kak. Kenapa bebek? B. Kenapa B? Bubur tidak diaduk. B. Diputer gambar ya. Betul, diputer. Diputer sekitar 90 derajat ya. Jadi gini, yang ini itu keputer gitu. Aduh, kok gini sih? Iya, puter gini ya. Gitu. Jadi ini tuh muter apa namanya? Berbalik arah jarum jam. Kalau yang ini berbalik arah nih. Kalau yang ini itu dia searah jarum jam. Bedanya itu doang. Jadi ini kita puter nih. Dari ini yang ada di samping kiri, dia bergerak ada di atas gitu. Berarti nanti yang ini dia posisinya nanti ada di mana nih? Ada di sisi kanan ya. Berarti harusnya ada di sini nih. Apa arah panahnya? Iya, soal lagi. Ya, jawabannya B, benar. Panahnya juga, benar. Kalian harus lihat pergerakan kubusnya. Bukan kubus sih ini, ya. Persegi atau belah ketupat mungkin bentuknya. Terus puter searah jarum jam. Ini ke sini. Terus ini ntar ada di sini. Ya, jadi jawabannya yang B. Ya gitu ya. Enak ya, gampang ya soalnya. Lanjut nomor 20. Pada 5 gambar di bawah ini manakah yang berbeda? Nah, ini juga sama nih. Apa nih? Mayan. Siku-siku. Ini kan nggak ada siku-sikunya nih. Yang D. Bukan siku-siku berarti. Yang lain ada sudut lingkarannya. Nggak ada. Apa nih maksudnya? C. Bukan C ya. A. Iya benar jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Ya karena ini lingkaran full. Jadi dia nggak ada sudut. Nggak ada titik sudutnya gitu. Lingkaran tidak memiliki titik sudut di setiap sisinya. Ya gitu. Beda kan sama yang B. Kalau yang B tuh ada dia di sini. Ya, ini sudut 1, ini sudut 2, sudut 3, titik sudutnya sama. Ya, ini gua merah-merahin titik sudutnya nih. Cet, cet, gitu. Aku jawab A karena potongannya jadi siku-siku. Waduh, aku nggak kepikiran seperti itu. Kukira pembagiannya kotaknya dihitung. Kalau dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tua, 4, 6 juga. Wah, banyak juga. Sama semua kalau gitu mah. Ya, jawabannya A. Ini karena lingkaran ini dia nggak memiliki sudut sama sekali. Gitu ya. Ya, any question sampai sini? Nope. Nggak ada ya berarti ya. Yang lain nih. Wah, banyak juga nih. 150 orang. Nope. Ya, absen. Udah absen bukan. Gue minum dulu seret nih. Ya, absen 10 menit ya. 10 menit. Kita istirahat. Ya, mau lihat nomor 20. Nah, ini nomor 20 nih. Jadi nomor 20 itu apa namanya? Yang opsi A itu dia nggak punya sudut di setiap sisinya gitu. Ketinggalan nomor 18. Iya, nomor 18 itu huruf K dia nggak memiliki lengkungan.
Nggak kayak yang B, C, G, sama D. Kan ada lengkungan kan? Baik itu setengah lingkaran atau ada 2,5 lingkaran gitu. Nomor 8 ketinggalan, buset. Jauh juga. Nomor 8 tuh B, sebagian siswa yang mengikuti pramuka, mengikuti sains. Jadi orang yang ikut pramuka itu pasti ikut Olimpiade Sains gitu. Terbalik ya. Justru sebagian siswa yang ikut pramuka itu udah pasti ikut sains. Aduh, gue jadi kebalik-balik. Ya gitu, Andreu. Andreu ini orang Kalimantan kayaknya. Andreu Kalewait. Ini PDF-nya dikirim ke GCR. Emang mau PDF yang kayak gini nih? Tapi nanti ada pembahasannya kok PDF-nya. Udah jadi. Gitu. Ya nanti di-share. Ya mungkin itu aja. Iya pasti dikirim, Cok. 19.00. Kalau ini kirim ke grup aja dulu. Oh, ini dikirim di grup. Oke. Ya, makasih semuanya yang udah hadir. Jangan lupa 19.00 nanti ada literasi dalam bahasa Indonesia yang diajarin sama Kak V. Ya, kan dia maunya dipanggil Kak V kan. Kak Widya Fiarini kalau nggak salah namanya. Wahyu Fiarini. Ya, makasih semuanya. Ya, absennya kapan-kapan aja ya. Gue mau tahlilan nih malam Jumat ternyata hari ini. Ya, itu aja dari gue. Makasih semuanya yang buat udah hadir. Ya semoga kognitifnya makin mantep lah gitu tiap harinya. Ntar gue bikin macem-macem tingkat kesulitannya. Nggak kegampangan kayak gini kan. Ya, itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa mau foto dulu? Mau foto? Foto apa? Udah ada orangnya. Ya, gue stop dulu deh. Yes.